Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindriani Dunelengo. Saya dari kelas G, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Vidya Munarfa MPD. Baik, langsung saja sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Akhirnya bahasa Indonesia tidaklah semudah yang kita bayangkan, seperti mendapatkan durian yang jatuh dari pohonnya. Bahasa Indonesia lahir dan berkembang berkat perjuangan para leluhur bangsa. Dengan kata lain, bahasa Indonesia lahir diiringi tetesan keringat, tetesan darah, dan tetesan air mata para pejuang terdahulu sebelum 1928. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Adul 1993, yakni bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang ini bukanlah kita peroleh seperti kita menemukan meteor yang jatuh ke permukaan bumi, atau bukanlah pula seperti kita menemukan segumpai emas dari perut bumi. Hal senada disampaikan oleh Syafi'i 1990, yakni keberhasilan bangsa Indonesia menghadirkan bahasa Indonesia tidak seperti anak kecil yang menemukan kelereng di jalan. Keberhasilan tersebut diawali dengan perjalanan sejarah yang panjang. Dengan kata lain, lahirnya bahasa Indonesia sudah ada sebelum dikukuhkan pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh para pejuang waktu itu. Sebelum dikukuhkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan digunakanlah bahasa Melayu. Bahasa ini telah menjadi bahasa lingua franca di seluruh tanah air Indonesia. Syafi'i 1990. Sebelumnya, Alis Jahbana dalam Adul 1985 mengemukakan bahasa Indonesia ialah bahasa perhubungan yang berabad-abad tumbuh perlahan-lahan di kalangan penduduk Asia Selatan, dan setelah bangkitnya pergerakan kebangsaan rakyat Indonesia pada permulaan abad ke-20 dengan insyaf diangkat sebagai bahasa persatuan. Dengan menelaah secara mendalam tulisan Emis dalam Adul 1983, dapatlah dikatakan bahasa Indonesia ada sejak abad ke-7 Masehi atau pada masa kesatuan Sriwijaya di bawah pemerintahan Raja Jayanasya. Pada abad itu dikenal dengan bahasa Melayu. Rangkaian peristiwa yang dipaparkan sebelumnya dalam perkembangannya bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana perjuangan politik bangsa dan sebagai sarana meletakkan kesadaran bersama terhadap nilai persatuan dan kesatuan bangsa berlaku sejak dikukuhkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ini tidak berarti sebelumnya tidak ada bahasa Indonesia. Dalam pendudukan bangsa Belanda, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi kedua oleh pemerintah Hindia Belanda, sedangkan bahasa Indonesia digunakan di luar situasi pemerintahan tersebut oleh masyarakat yang mendambakan persatuan Indonesia dan yang menginginkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Secara umum, bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Berikut kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau resmi dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau nasional. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Istilah kedudukan bahasa Indonesia negara disamakan dengan bahasa resmi. Halim dalam Effendi ed. 1979 tidak menggunakan istilah bahasa resmi. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan. Yang pertama, kenyataan tidak semua bahasa resmi adalah bahasa negara. Bahasa daerah dapat pula menjadi bahasa resmi di dalam lingkungan sosial budayanya sendiri. Yang kedua, upacara-upacara resmi keraton di Jawa menggunakan bahasa Jawa. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia dipakai dalam segala kegiatan, upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau nasional menurut Halim 1976 berawal dari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang telah dipakai sebagai lingua franca di seluruh kepulauan Indonesia selama berabad-abad sebelum kedatangan bangsa Portugis pada abad ke-16. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Sumpah Pemuda poin ketiga, yaitu kami bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Berdasarkan tekad itu, maka bahasa Indonesia diangkat dan dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa negara, sebagai bahasa nasional. Baik, selanjutnya fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi bahasa secara umum dan secara khusus. Dalam literatur bahasa, fungsi bahasa dipandang dari penggunaannya, dirumuskannya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi bahasa secara umum. Secara umum, bahasa mempunyai 4 fungsi, yaitu
Yang pertama, alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Kedua, alat komunikasi. Yang ketiga, alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Yang keempat, alat kontrol sosial. Fungsi pertama bermakna bahwa dengan bahasa kita mampu mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. Fungsi kedua menyatakan bahwa komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri pada saat menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Berarti memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar yang menjadi sasaran utama perhatian seseorang dapat memahami maksud dan perasaan penulis atau pembicara. Fungsi ketiga bahasa adalah sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi di lingkungan sosial. Fungsi ini menyatakan bahwa pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Fungsi keempat menyatakan bahwa sebagai alat kontrol sosial, bahasa mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Yang kedua yaitu fungsi bahasa secara khusus. Fungsi bahasa secara khusus adalah sebagai alat untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosialnya. Yang kedua, mewujudkan seni sastra. Bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan melalui karya seni sastra seperti syair, puisi, cerita, dan lain-lain. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno, akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Yang keempat, mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki, serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, yang terakhir, manfaat mempelajari bahasa Indonesia. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Selain itu, bahasa Indonesia menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Dengan belajar bahasa Indonesia secara tidak langsung, kita telah menghargai sejarah dan perjuangan para pahlawan dan meningkatkan cinta kita pada tanah air. Yang kedua, melestarikan bahasa dengan mempelajari bahasa Indonesia. Secara tidak langsung, kita sedang berupaya untuk melestarikan bahasa Indonesia. Yang ketiga, mempermudah komunikasi. Kita dengan belajar bahasa Indonesia, kita bisa dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang berasal dari daerah yang berbeda agar apa yang kita katakan lebih mudah dipahami. Tentu penting untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan kalimat yang efektif dan efisien, baik secara tertulis maupun lisan. Yang keempat, menambah wawasan dan pengetahuan. Belajar bahasa Indonesia juga dapat menambah wawasan kita. Bukan hanya belajar soal berkomunikasi saja, namun ada banyak hal yang bisa kita pelajari di dalam bahasa Indonesia, mulai dari tanda baca, puisi, pantun, kalimat, ejaan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang kelima, membentuk kepribadian. Manfaat belajar bahasa Indonesia ternyata juga dapat membantu kita untuk membentuk kepribadian yang baik. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dapat dihormati oleh orang lain karena mencerminkan sikap sopan dan santun. Baik, selanjutnya materi ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, pengertian ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian, dan bidang tertentu. Disusun menurut metode pendekatan rasional, pendekatan empiris dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya. Dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. Kemudian yang kedua yaitu ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Berdasarkan artikel Kemendikbud, berikut adalah ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, cendekia atau cerdik. Merupakan salah satu ciri ragam bahasa ilmiah yang menandakan bahwa bahasa yang digunakan sudah tepat sehingga informasi tersampaikan dengan baik. Yang kedua yaitu lugas dan jelas. Bahasa yang digunakan mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan tidak bermakna ganda. Yang ketiga,
yaitu bertolak pada gagasan, yaitu penyampaian informasi didasarkan pada gagasan utama atau tidak bersifat subjektif. Yang keempat, formal. Bahasa yang digunakan dalam ranah ini bersifat formal dengan menggunakan kosakata baku yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan dan PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kelima yaitu objektif. Bahasa atau ungkapan yang digunakan tidak bersifat subjektif. Yang keenam, ringkas dan padat. Bahasa yang digunakan tidak berbelit-belit sehingga informasi dapat lebih dipahami. Dan yang ketujuh, konsisten. Penggunaan unsur-unsur kebahasaan seperti kosakata, tanda baca, dan ejaan konsisten. Kemudian yang ketiga yaitu contoh kalimat ragam bahasa ilmiah. Teknik implementasi penulisan ragam bahasa ilmiah ini bisa dapat lihat dari berbagai contoh kalimat ragam bahasa ilmiah dalam jurnal, skripsi, dan tulisan ilmiah lainnya seperti berikut. Bahasa yang objektif adalah bahasa yang menggunakan suatu pengalaman bagi semua khalayak memakai bahasa. Representasi, pengalaman linguistik itu dipandang sama. Sebaliknya, bahasa subjektif menggambarkan suatu pengalaman oleh penulisnya, yang berbeda dengan pengalaman yang dipahami oleh khalayak dalam memahami representasi pengalaman itu, karena penulis membawa pertimbangan sikap, pendapat, dan komentar pribadi. Oleh karena itu, keobjektifan bahasa dapat ditingkatkan dengan meniadakan atau meminimalkan pendapat dan sikap pribadi tersebut. Pengertian ini dikutip dari Resmi N 2003, penggunaan bahasa dalam artikel ilmiah. Berdasarkan contoh kutipan penulisan makalah ilmiah tersebut, terlihat bahwa ciri-ciri ragam bahasa ilmiah sudah diimplementasikan dalam tulisan. Coba kita bedakan dari segi ciri cendekia. Terlihat bahwa dalam contoh tersebut sudah menggunakan ragam bahasa yang tepat dan informasi yang disampaikan sudah jelas, mulai dari pemaparan teori hingga penarikan kesimpulan. Lalu dari segi lugas dan jelas, terlihat bahwa gagasan dalam satu kalimat tersampaikan dengan jelas dan tidak bermakna ganda. Kemudian, kalimat tersebut juga bertolak pada gagasan dan tidak bersifat subjektif. Hal ini terlihat dari kesimpulan yang diambil penulis berdasarkan pemaparan sebelumnya, bukan berdasarkan opini pribadi. Terakhir, penggunaan bahasa formal dan unsur kebahasaan yang juga terlihat dalam teks tersebut. Beberapa contoh bahasa formal yang muncul adalah ditingkatkan, bukan ditingkatin. Ada juga meminimalkan, bukan minimalin. Selain itu, tanda baca yang digunakan pun sudah sesuai dengan aturan kebahasaan. Dan yang keempat yaitu kamus bahasa ilmiah. Kamus bahasa ilmiah sendiri merupakan ciri atau struktur kata yang umumnya digunakan dalam bahasa ilmiah populer. Umumnya, bahasa ilmiah populer menggunakan kosakata yang bersifat denotatif atau lugas dan tidak bermakna ganda, supaya penyampaian menjadi lebih efektif. Selain itu, istilah dalam ragam ilmiah juga bisa kalian lihat dari penggunaan morfemnya. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna morfem, tidak bisa dibagi ke dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi, yang dapat atau tidak dapat berdiri sendiri. Titik dalam tata bahasa Inggris, morfem berfungsi untuk membedakan kata jamak atau plural, kata masa lampau atau pasti tense, dan sebagainya. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.